Pastinya kita kalau di Demaksu sendiri karena kita fokusnya di sepatu lokal. Oh, sepatu lokal? Iya, sepatu lokal. Jadi kita itu ada Ventela, ada Patrobas, ada No Brand juga. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Alivia Ulul Albab. Nah, di sini kembali lagi di podcast Ngobrol Santai. Di sini saya akan membahas tentang usaha yang berada di Demak. Nah, pasti kalian sudah tidak asing nih dengar usaha ini. Di depan saya ini sudah ada salah satu pengelola usaha yang saya bicarakan tadi. Langsung saja kita tanyakan kepada kakak. Halo kak. Halo. Oke kak, bisa perkenalkan dulu nama kakak siapa? Ya, kalau aku sebelumnya kenalin, aku Ananda Ayu, biasanya dipanggil Ayu, cuman aku juga kadang ada nama panggung sendiri. Nama panggung aku banyak sih, ada yang suka manggil Mbak Endut, Mbak Gembrot, kayak gitulah. Oke, nggak apa-apa, namanya juga ciri khas kan. Ya, tapi kalau panggilannya sendiri aku biasa dipanggil Ayu. Kalau aku sendiri pengelola dari toko sepatu Demak Shoes di Demak Kota. Demak Shoes. Iya. Oke. Ini panggilannya Mbak Ayu atau Kak Ayu? Bebas, mau Mbak atau Kak boleh terserah. Bebas ya Kak? Iya, okay. Jangan bude yang penting. Oke. Kakak aja ya? Iya, boleh. Kak Ayu gitu. Oke Kak, tadi toko Demak Shoes ya Kak? Iya. Nah, bisa ceritakan dulu Kak, kok bisa saja itu kok bisa disebut Demak Shoes, bukan yang lain gitu? Oke, kalau Demak Shoes itu emang dari awal banget namanya itu Demak Shoes karena kita emang fokus jualan sepatu di Demak Kota. Terus saat itu sebenarnya aku bukan seorang yang benar-benar merintis dari nol, cuman aku salah satu orang yang ikut udah lama. Kalau dari cerita ownernya, terus teman-teman yang emang udah ikut dari nol itu, emang Demak Shoes waktu itu kan karena emang kenapa kok namanya Demak Shoes? Karena emang kita jualannya sepatu nih di Demak Kota. Ya udah cari aja namanya yang simple dan mudah diingat orang-orang. Kayak bahasa Inggris mungkin better lah ya. Oh iya, Demak Shoes, tercetuslah nama Demak Shoes gitu. Oh, gitu. Jadi biar lebih mudah diingat dan tidak bisa dilupakan gitu. Betul. Nyatanya sampai sekarang masih diingat kan sama anak muda gitu. Oke Kak, itu tadi kan shoes ya Kak? Iya. Itu kan bahasa Inggrisnya, jadi kan sepatu. Nah, di Demak Shoes itu pasti sepatunya sudah ada yang trendy-trendy itu apa belum gitu? Iya, pastinya kita kalau di Demak Shoes sendiri karena kita fokusnya di sepatu lokal. Oh, sepatu lokal? Iya, sepatu lokal. Jadi kita itu ada Ventela, ada Patrobas, ada No Brand juga. Ada beberapa macam sepatu lokal, cuman kita fokusnya itu lebih ke Ventela sama Patrobas. Dan alhamdulillahnya sampai detik ini pun kita juga masih selalu ngikutin model-model terbaru yang keluar. Jadi pasti paling lengkap, aku jamin paling lengkap sedemak dan pasti paling ada paling lengkap sedemak gitu. Karena aku udah survei juga. Gak ada yang gimana? Pernah berarti ya Kak, dari kayak toko-toko yang ada di Demak gitu pernah survei berarti? Kalau surveinya sebenarnya lebih dari mulut ke mulut dari customer sih. Cuman karena emang kita dari awal fokusnya ke situ, ke Ventela, ke Patrobas, ya emang itu yang kami sediakan sampai detik ini gitu. Oke Kak. Terus apa yang menginspirasi kakak untuk membuka toko Demak Shoes itu tadi, sepatu? Yang menginspirasi kalau ketika saat itu dari awal itu emang saat itu lagi boomingnya ya sepatu-sepatu kayak gitu, sepatu-sepatu lokal yang apa ya, yang ketika saat itu tuh belum ada gitu loh di Demak. Belum ada saat itu. Kalau sekarang mungkin ada ya beberapa di toko-toko lain, cuman nggak selengkap Demak Shoes. Ya pokoknya waktu itu emang minat pasar sih, karena minat pasar aja yang tinggi. Iya. Jadi itu dulu kan yang sepatu Ventela tadi ya Kak? Iya, sepatu betul. Ventela kan sekarang gimana ya, sudah menyeluruh gitu lah. Nah betul. Dan sekarang alhamdulillahnya juga orang Demak ya taunya kalau cari sepatu Ventela atau Patrobas ya udah pasti di Demak Shoes gitu.
karena kualitasnya yang bagus gitu. Nah, pasti kualitasnya bagus, namanya juga udah brand gede kan, udah dipakai apa ya, kayak artis-artis juga udah tahu berarti. ada banyak sekali, udah pernah di review sama Dokter Tirta juga, tahu Dokter Tirta? Pernah berarti? Pernah, Patrobas, Ventela itu udah pernah semua gitu. Wah, pasti Dokter Tirta itu belinya nggak cuma satu ya. Nah, pasti itu. Collab juga sering. Kalau Ventela itu seringnya pernah collab sama Papa Gading. Oh, Papa Gading. Papa Gading. Terus ada Jerome Pauline yang YouTuber itu. Oh iya. Nah, itu. Banyak sekali ya. Iya. Kalau apa itu namanya, toko Demaksus itu Kak, bukanya itu sudah lama atau barusan? Kalau bukanya udah lama, kebetulan di Agustus kemarin kita baru aja ngerayain anniversary ke-5 tahun. Terus abis itu tapi kalau untuk offline store-nya itu kita baru sekitar berjalan 4 tahun ini. Jadi di 1 tahun awal itu kita khusus di online. Khusus di online, khusus apa itu COD area Demak Kota kayak gitu. Berarti itu nggak cuman offline saja ya Kak, ada online-nya juga? Ada. Kalau boleh tahu apa itu namanya, apa itu Demaksusnya Kak, online-nya? Ada, kita tersedia di Shopee Demaksus, ada di TikTok juga tersedia Demaksus. Terus kita juga sering dan aktif konten di Instagram, TikTok juga udah pasti aktif kayak gitu. Oke. Itu apa itu namanya, ada diskon nggak itu? Pastinya ada. Setiap minggu kita pasti ada diskon, setiap hari bahkan kita juga ada diskon. Gitu. Itu kalau misalnya ada yang pembeli, yang membeli sepatu entah itu 1, 2 atau berapa, itu besoknya dapat potongan harga atau diskon atau yang lainnya gitu Kak? Pasti ada diskon, ada potongan harga. Terus kita juga sering ngasih free gift itu bisa berupa stiker, kaos kaki gitu. Oh, gitu juga. Bagus sekali ya Kak. Iya. Untuk sepatunya yang lokal itu Kak, itu sepatu beli dari PT langsung atau gimana? Kita langsung dari tangan pertama, langsung ke PT-nya di Bandung kan pusatnya. Oh, di Bandung itu Kak? Iya, kalau Ventela itu di Bandung, kalau yang Patrobas itu di Semarang. Kita langsung dari tangan pertama, jadi udah pasti yang kita jual itu semuanya ori. Yang pasti ori, dan harganya juga pasti lebih murah. Oh, lebih murah? Bisa lebih murah karena kita pasti berani ngasih diskon lebih banyak karena kan kita ambilnya langsung ke tangan pertama gitu. Iya. Kalau menurut Kakak sendiri itu, nah, membedakan dari yang lokal sama yang KW itu gimana Kak? Kalau menurut aku sendiri sebenarnya gampang sih kalau lihat sepatu KW itu. Biasanya dari bahannya itu udah kelihatan banget. Dari bahannya. Jadi kalau misalnya lokal itu dia lebih ke berat, terus abis itu dia lebih ke tebel atau gimana. Pokoknya kelihatan banget. Iya, udah kelihatan dari bahannya. Pertama bahannya, terus kedua biasanya pemasangan logo di sepatunya itu juga sangat berbeda. Kalau yang ori itu pasti lebih autentik, logonya pasti ya ori ya. Lebih mewah gitu. Lebih autentik, lebih mewah dan lebih apa ya? Intinya ada kevalitannya lah. Cuman kalau yang KW itu biasanya itu dia kelihatan banget gitu loh. Kelihatan banget KW, dan enaknya di Patrobas sama Ventela itu dia itu dari pabriknya udah ada handtag scan barcode ori atau enggaknya. Oh, ya berarti kalau di scan itu langsung muncul. Nah, begitu. Nah, biasanya kebanyakan jiplakan atau KW-nya itu enggak ada kayak gitu. Enaknya gitu. Jadi lebih gampang sih sebenarnya lihat barang KW sama ori atau enggaknya gitu. Jadi yang ori lebih berat gitu aja. Lebih berat, betul, lebih berat, lebih bagus, lebih cakep, dari looknya juga, pengerjaannya juga pasti lebih rapi. Iya. Udah gitu aja, gampang. Gampang berarti ya Kak, tidak usah susah-susah. Iya, benar. Untuk respon masyarakatnya yang ada di Demak sini, untuk responnya gimana Kak? Bagus atau senang atau gimana, kurang gitu? Alhamdulillah ya, sejauh ini respon dari teman-teman, respon dari masyarakat itu soal Demaksus itu bagus. Mungkin karena ya satu dari pelayanan kita, terus kedua kita itu sering buat event yang
melibatkan orang lain, orang banyak gitu. Entah itu bagi-bagi sepatu gratis, entah pernah itu berarti, Kak? pernah kita pernah bagi-bagi sepatu gratis. Itu adalah salah satu bentuk program CSR kita. Terus kita juga sering kayak buat konten di publik, di tempat umum, public place kayak gitu. Di luar, entah itu di alun-alun kayak atau di stadion kayak atau di mana, itu kita sering sekali kayak gitu. Jadi mungkin ya dari situlah jadi orang-orang itu kayak yang respon soal The Mak Shoes itu bagus gitu. Selain dari pelayanannya di offline store atau di online store kayak gitu. Pernah kayak berjualan memasarkan untuk di pasar umum gitu Kak atau gimana? Mungkin kalau di pasar umum enggak, cuman kita pernah sering bahkan kita sering buka stand booth pameran gitu. Oh, pameran. Kalau misalnya kebanyakan sih kita ditawari ada contoh acara-acara di sekolah atau acara apa gitu, event-event di Demak itu kita sering tawari buat buka stand booth pameran kayak gitu. Pernah berarti ya? Iya, pernah. Untuk tahun sekarang kan banyak sekali ya Kak untuk sepatu-sepatu yang beredar ventela-ventela itu. Iya. Nah, untuk generasi sekarang, nah itu kan apalagi untuk anak Indonesia, nah mesti sudah harus suka dengan produk-produk Indonesia. Nah itu gimana sih Kak? Bagaimana caranya untuk bisa anak-anak itu menyukai produk dalam negeri sendiri? Oke. Ya mungkin yang pertama yang kita lakukan, yang dari dulu sampai sekarang kita selalu gencar lakukan itu edukasi sih yang pertama. Edukasi dulu dong. Gimana kita bisa gitu. Misalnya aku guru kamu. Gimana sih caranya biar kamu ngerti sama yang aku ajarin? Berarti kan aku harus ngeedukasi dulu ke kamu. Nah, gitu pun juga kita. Kita itu dari awal banget kita selalu gencar buat ngeedukasi teman-teman kayak ini loh, ada loh produk lokal yang emang bagus. Harganya juga lumayan murah, nggak terlalu mahal. Intinya aman lah di kantong pelajar gitu. Cuman ya kualitasnya bagus gitu loh. Pastinya ori itu. Dan pastinya ori. Nah, itu yang perlu dibanggakan sih dari kita. Karena kalau itu zaman sekarang juga banyak ya yang jualan nggak ori. Bahkan ada ventela KW gitu loh. Nah, makanya itu. Nah, mungkin kita dari edukasi itu dulu sih, dari dulu sampai sekarang, entah itu edukasi ke customer atau lewat acara-acara tadi yang kita datengin. Contohnya kayak waktu kita buka stand pameran gitu, stand booth gitu, kita pasti edukasi itu. Dan ini juga salah satu bentuk aku edukasi dong. Iya, ini harus sih. Nah, makanya itu sih dari awal yang emang kita tekankan tuh edukasi dulu. Oke. Nah, untuk kakak ini, untuk anak-anak yang di luar sana, untuk membuka usaha sepatu, itu pertama itu harus membuka sepatu yang langsung banyak sepatu atau sedikit-sedikit aja dulu gitu, apa gimana? Kalau itu sih kayaknya kembali ke pribadi masing-masing nggak sih? Cuman kalau dari The Mak Shoes dulu, dari awal banget kita itu mulai dari yang bener-bener nol, bahkan minus. Karena dulu kita gimana ya, ambilnya itu yang sedikit-sedikit gitu. Sedikit aja. Dulu itu kita ambilnya yang sedikit-sedikit gitu. Dari yang timnya cuma 2 orang sampai sekarang ada beberapa banyak tim, dan alhamdulillah kita sekarang juga udah expand ke bisnis lain. Itu udah yang suatu yang membanggakan banget gitu buat The Mak Shoes. Kalau misalnya teman-teman atau anak muda sekarang mau buka usaha sepatu atau toko sepatu, ya mungkin dilihat dulu ya porsi dari dirinya masing-masing, mampunya seberapa gitu. Kalau misalnya emang mampunya sedikit-sedikit, ya udah dicoba aja sedikit-sedikit. Toh masih muda, harus dihabisin dulu masa gagalnya kan. Nah gitu. Gagal di awal, enak di akhir. Nah betul, daripada gagal di masa tua nanti malah nyesel. Iya betul. Pesan apa kakak yang bisa dipesankan oleh pendengar kita ini nanti Kak? Pesan pendengarnya ini rata-rata gen apa nih? Gen Z, Gen Z bisa, atau Gen Alpha bisa. Gen Z dan Gen Alpha ya. Kalau dari aku sendiri apa ya? Buat teman-teman yang penting jangan takut gagal, jangan takut ambil resiko. Soalnya apa yang di depan jalanin, dan kalau misalnya punya planning yang jauh, yang panjang, harus cari cara gimana caranya buat menggapai planning itu dengan cara yang pastinya halal,
Dan harus sabar sih. Iya, harus. Soalnya kebanyakan anak muda sekarang itu maunya yang instan-instan. Yang langsung berarti nggak mau berusaha. Nggak mau berusaha dulu. Padahal kan di dunia ini tuh nggak ada yang instan. Semuanya pasti butuh proses. Iya, Gitu aja. itu aja. Ini untuk yang sepatu jenis-jenis tadi Kak. Sepatu yang jenis-jenis lokal tadi kan ada Ventela, terus apa tadi Pak? Ada Patrobas. Patrobas. Nah, itu selain Ventela sama Patrobas itu tadi Kak, apa yang ada di Demasos? Kalau selain itu kita juga ada No Brand. No Brand. Ada juga. Iya, nama brandnya emang No Brand. No Brand, terus habis itu ada juga Thunder Bear. Itu sih. Banyak kan 4 itu yang Johnson kita juga ready. Tapi yang paling dicari itu. Yang paling sering dicari itu Ventela sama Patrobas. Ventela sama Patrobas. Iya. Itu kayak ke atasnya itulah. Betul. Kenapa? Kok bisa dicari? Ya mungkin karena kalau Ventela itu dia lebih juara ke modelnya. Dia modelnya trendy banget. Modelnya emang bener-bener ngikutin Simple zaman. Kak, apa gimana? Lebih ke ngikutin zaman. Kalau dari model yang simple atau enggaknya itu mereka variatif sih. Jadi ada beberapa model gitu. Banyak berarti ya Kak? Ada banyak. Dan setiap model itu juga pasti ada beberapa warna gitu. Terus habis itu kalau Patrobas dia itu emang juara di comfortable-nya. Jadi dia itu emang bener-bener empuk banget. Tebal berarti. Tebel, empuk, nyaman lah intinya. Kalau dibuat kerja atau dibuat daily, intinya dibuat yang sering berdiri atau sering pakai sepatu. Itu kalau pakai sepatu Patrobas udah dijamin nyaman. Harian nyaman berarti ya Kak? Nyaman banget kalau Patrobas. Kalau yang Johnson ini? Kalau yang Johnson itu dia lebih ke identiknya sih. Identik. Karena kenapa aku bilang identik? Karena hampir semua artikel Johnson itu mereka itu pasti menunjukkan identik logonya. Jadi identiknya Johnson kan huruf J. Iya, Nah, J. itu rata-rata ada di semua artikelnya gitu. Oh, gitu ya. Iya, betul. Untuk berarti tadi ya Kak Ventela tadi. Nah, untuk sepatu lokal sama brand itu perbedaannya apa Kak? Kalau boleh tahu. Lokal sama brandnya itu brand apa dulu nih? Brand luar maksudnya. Kalau yang sekarang itu brand yang lebih kekinian apa Kak? Kalau ini berarti nggak apa-apa ya sebut merek ya? Ya, dari tadi udah sebut merek sih. Iya. Kalau brand itu biasanya kalau anak-anak muda yang menengah ke atas tuh mereka pasti carinya yang Adidas. Adidas ya. Yang Converse gitu. Iya, Adidas. Kalau boleh tahu perbedaannya apa itu Kak? Perbedaannya sangat gampang. Kalau Ventela, Patrobas itu kan sepatu lokal, emang bener-bener buatan orang Indonesia. Oh, asli dari Indonesia. Betul. Nah, kalau yang kayak Adidas atau Converse itu buatan orang luar. Oh, tidak dari Indonesia. Bukan. Udah bedanya itu aja, lokal sama bukan gitu aja. Tergantung dari orangnya sih mau cari yang sepatu yang gimana atau tapi kalau saran aku cintailah produk lokal aja dulu. Iya Kak, betul. Harus itu Kak. Iya, makanya. Terus untuk penjualan, untuk memasarkan sepatu tadi itu gimana itu? Memasarkan sepatu, kalau kita fokusnya sebenarnya kita itu fokusnya itu di di sosial media. Sosial media. Kita emang gencar banget setiap hari kita posting konten, posting feed Instagram, Facebook. Setiap hari juga aku promosi di Facebook, sampai sekarang masih aku lakukan. Promosi itu bahkan sampai sehari 3 kali, 4 kali kayak gitu. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Terus habis itu ya kita juga tersedia di marketplace tadi, ada di TikTok Shop, ada di Shopee kayak gitu. Itu namanya Demasos. Demasos semua. Demasos semua. Iya. Kalau semisalnya beli di online Kak, itu jauh lebih murah apa sama harganya di offline? Sebenarnya perbedaan antara pembelian di online sama offline itu beda tipis sih. Kenapa aku bisa bilang lebih murah di online? Karena di online itu pasti ada satu potongan dari voucher. Aplikasinya. Kedua juga itu dapat kayak voucher dari aplikasinya kayak gitu. Iya, jadi pasti bisa aku katakan lebih murah di online ya karena beberapa hal itu tadi. Iya, tapi sebenarnya kalau kalau nggak ada voucher dan atau apalah itu harganya sama. Sama berarti. Iya, sama. Itu untuk online sama offline. Iya. Apakah sama itu untuk ada
gratisan atau Sama-sama. sama saja? Sama. Jadi kita setiap pembelian itu ada program yang namanya free gift. Free gift itu biasanya entah itu kaos kaki atau stiker. Nah, itu kita kasih sama rata di online atau di offline. Oh. Pernah sampai ke luar negeri nggak Kak itu? Ke luar negeri pernah. Pernah? Cuman pernah. Cuman itu kayak yang orang Indonesia tapi dia menetap di luar negeri Oh, alah, gitu. Iya. Tapi sama aja kan pernah kan? Iya, Pernah. pernah. Iya, Berarti pernah kirim. tidak langsung dari orang langsung di sana berarti tidak. Iya, enggak. Jadi kita pernah ada beberapa customer gitu kayak yang merantau atau enggak mereka dapat suami orang sana atau gimana itu belinya di kita gitu. Soalnya bagus ya Kak. Iya. Cintailah produk Iya. dalam negeri. Nah, betul. Kadang tuh kayak suka terharu kalau ada customer yang ngefotoin, "Kak, sepatumu tekan Taiwan," kayak gitu. Itu kayak yang wah. Langsung berarti wah. Iya, makanya kita aja belum pernah nih. Iya, Kak. Sepatunya yang dijual udah sampai sana gitu. Aneh. Untuk sekarang kan banyak nih Kak toko-toko sepatu yang beredar di tempat-tempat lainnya. Untuk persaingannya itu gimana Kak? Persaingan di bisnis tuh biasa lah ya, Biasa. namanya juga kompetitor ya biasa lah kayak gitu. Kompetisi gitu. Kompetisi bisnis tuh biasa. Tapi kalau dari aku, yang penting kita kuat di internalnya aja dulu sih. Kuat dari segi SDM, kuat dari segi pelayanan terhadap Yang customer. ramah berarti. Nah, betul. Nggak cuma ramah, yang penting kita juga bisa. Itu tadi yang pertama edukasi juga, itu juga mempengaruhi. Terus habis itu kita juga kuat dari segi promosi kita, marketing kita, kayak gitu sih. Jadi kalau persaingan bisnis di luar sana, ya udah itu kayak yang ya udah hal yang biasa gitu. Yang penting internalnya aja dulu kuat gitu. Oke. Untuk tadi Kak, Demasos itu tadi berada di mana? Daerah mana? Ada di Demak Kota, tepatnya di Jalan Nur Cahya nomor 9798, Petengan Bintoro. Ikutnya Bintoro Oh, berarti. ikutnya Bintoro. Iya, heeh. Untuk di daerah situ ada nggak Kak? Sepatu. Toko sepatu ada pastinya. Heeh. Di sini juga ada kayaknya. Tadi aku lihat di daerah Wonosalam juga ada. Wah. Ada. Pasti ada lah. Dari mulut ke mulut customer juga pasti ada yang kayak bilang banding-bandingin kayak Ya, gitu. itu Udah pasti biasa. jelas itu. Udah biasa. Kalau misalnya ada kritikan dari customer gitu Kak ke Demasos itu gimana? Kalau dari kita pasti yang pertama menerima Menerima. kritikan itu, karena itu sebuah bentuk di mana customer itu artinya itu sayang gitu loh sama kita. Iya kan? Iya. Kalau nggak ngeritik bodo amat berarti ya ngapain aku ngeritik berarti dia bodo amat dong. Tapi kalau dia ngeritik dia pasti sayang dong sama kita. Yang pasti pertama itu kita terima dulu, kita cross check keadaan di lapangan gimana, ke internal kita, abis itu kita perbaiki. Jadi kita belajar dari kritikan-kritikan itu. Dari kesalahannya. Iya, betul. Nah, untuk toko Demasos tadi Kak, perbedaannya apa Kak dari toko-toko lain gitu? Apa karena gratisannya atau gimana? Perbedaannya, kenapa kok Demasus masih eksis di umur yang 5 tahun sekarang ini? Mungkin karena yang pertama, satu, kita selalu pede, kita selalu menggaung-gaungkan kita jualnya ori dan produk lokal, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya mungkin karena kita aktif di sosial media. Jadi Kita biar tahu gitu. betul, kita rajin buat konten dan sorry itu saya sebelumnya, Demasus itu emang kayak dari dulu emang suka buat konten. Pertama suka buat konten, suka buat gebrakan. Jadi kayak yang kita selalu pede ini loh Demasus, kayak yang emang rajin buat konten, suka bikin konten dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha yang lainnya. Kita itu yang paling sering, paling rajin dan paling konsisten. Kontennya itu. Iya, makanya itu kita masih eksis sampai 5 tahun ini, alhamdulillah. Iya. Untuk tahun-tahun ini Kak, apakah ada ingin tambahan produk-produk lainnya itu tadi selain Ventela? Kalau produk lainnya kayaknya enggak dulu. Enggak dulu karena kita emang benar-benar fokus di Ventela, Patrobas. Ya produk-produk yang pernah kita jual kita fokus di situ aja dulu. Karena juga nggak semua brand itu mau jualnya itu langsung ke seller-seller gitu. Nggak semuanya mau. Jadi ada beberapa brand kayak contoh nih, Kompas. Pernah dengar Kompas? Kompas apa itu Kak? Sepatu juga. Brand. Sepatu? Brand Kompas atau Aero Street. Pernah dengar? Kalau Aero Street
kayaknya pernah dengar. Nah itu kan mereka juga brand lokal, tapi dia mempunyai SOP sendiri, mempunyai prinsip sendiri yang nggak mau gitu dijual melalui seller-seller seperti kita. Jadi mereka mau fokus ya udah dikembangin langsung sendiri kayak gitu. Jadi nggak semua brand tuh bisa dan mau ke seller-seller seperti Ventela atau Patrobas tadi. Jadi maunya dari sana langsung gitu. Nah mau gitu. ke tangan-tangan orang lain. Betul. Gimana sih kakak bisa untuk melihat kepada para pembeli untuk memastikan puas gitu kak, gimana? Kalau puasnya mungkin kalau kita bicara di offline store mungkin kelihatan dari sikap mereka, kelihatan dari trust mereka, terus kelihatan dari seberapa sering sih mereka balik lagi ke kita gitu. Biasanya kalau offline store begitu. Kalau online store juga lebih gampang karena kan pasti ngasih ulasan tuh. Ngasih ulasan-ulasan yang menarik, yang bagus. Nah, itu jadi ya penyemangat lah buat Demaksus. Jadi kayak yang orang ini udah trust nih ke kita kayak gitu. Jadi apa yang diharapkan sudah tercapai. Nah, betul, Untuk tantangan di toko Demaksus itu, Kak, apa tantangannya? Kalau tantangannya sendiri itu mungkin gimana caranya kita masih bertahan. Karena kan ya balik lagi, sepatu lokal nggak selamanya eksis. Nah, gimana caranya kita bisa hadir biar tetap terus eksis gitu. Jadi harus gimana caranya bisa bertahan? Nah, iya, kalau kata orang kan pasti hidup ada di atas, ada di bawah. Nah, gimana caranya kita biar terus di atas? Jangan sampai ke bawah. Jangan. Kalau di prinsip kita seperti itu. Jadi aku selalu nekenin sama teman-teman juga, gimana caranya kita harus selalu di atas. Jangan sampai di bawah. Kalaupun kita mau turun, mau ke bawah, gimana caranya kita naik lagi gitu. Bisa untuk gimana ya, untuk jalan pintasnya gitu. Iya, kita cari solusi lah gimana caranya. Pokoknya jangan sampai di bawah, di atas terus nih. Harus di atas terus. Jadi kalau ada orang yang katanya kritik-kritikan. Kalau ada kata-kata statement yang bilang kayak ya udahlah kalau gagal bangun lagi gitu. Kalau aku nggak mau, jangan sampai gagal. Kalau kita bisa bangun terus kayak gitu. Mungkin agak beda ya, cuman ya gimana? Jangan sampai gagal dong kayak gitu. Terus untuk toko di Demaksus itu Kak, gimana sih cara untuk meningkatkan kinerja di toko? Kinerja pegawainya? Iya, pegawainya. Oke, kalau di Demaksus sendiri kita tuh sering ngadain apa ya? Event-event gitu apa gimana? Kalau event internal sering. Biasanya bisa setahun 3 kali, entah itu kita piknik. Biasanya kita suka piknik. Itu cara kita bonding antara satu sama lain. Refreshing. Piknik, kita udah pernah ke Jogja, terus abis itu ini yang rencananya di akhir tahun kita mau ke Karimun Jawa. Terus habis itu biasanya jauh ya. Terus habis itu awal tahun biasanya itu kita sering ngecamp bareng kayak gitu. Setiap awal tahun apa gimana? Biasanya awal tahun, pertengahan tahun, atau enggak di akhir tahun. Pokoknya setahun tuh bisa ada 2 kali, 3 kali kayak gitu. Enak. Ya itu salah satu caranya. Terus di setiap bulan tuh kita sering ngadain makan bareng. Jadi untuk outlet kita tutup cepet, terus kita makan di luar sekalian meeting, sekalian evaluasi bulanan kayak gitu. Biasanya di coffee shop di Demak aja sih sebenarnya. Pernah apa itu namanya Kak, toko Demaksus itu sampai di kota-kota orang gitu kayak nge-brand gitu Kak untuk mengadakan stand. Oh, maksudnya di kota orang? Iya, di kota orang. Di kota orang kita pernah, di Semarang pernah. Terus abis itu di Kudus juga kayaknya pernah. Cuman udah agak lama banget sih. Pokoknya yang terakhir tuh kemarin di Semarang. Itu event atau gimana? Event kayak ya event musik kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Event anak kuliahan biasanya yang sering nawarin tuh event anak sekolah, anak kuliahan gitu. Untuk toko Demaksus ini Kak, Demaksus itu toko satu saja? Toko satu saja. Satu saja. Cuman kita udah expand ke beberapa bisnis lain, tapi ya masih berkaitan dengan sepatu. Kita punya 4 cabang toko cucian sepatu. 4 cabang? Iya, cucian sepatu tapi. Cucian sepatu. Cuman emang awalnya dari Demaksus. Terus juga ada
toko sepatu lain, cuman jualnya bukan Ventela, bukan Patrobas, itu bukan. Oh, bukan lokal. Brand lain lah intinya. Brand lain. Ada juga satu lagi gitu. Jadi kalau di total ada beberapa cabang, cuman bukan yang Khusus sama. sepatu. Bukan yang sama Demak Sus. Oh, bukan sambil Iya, ya tadi kita expand ke bisnis lain, contohnya cuci sepatu tadi gitu. Untuk Demasos ingin membuka usaha cabang kedua lagi enggak, Kak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Doain aja. Amin. Oke Kak, terima kasih atas tadi waktunya untuk Iya. membahas usaha-usaha sepatu. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, itu tadi usaha yang ada di Kak Ayu tadi ya Kak. Iya. Usaha sepatu yang sangat lokal, tapi bukan KW, itu ori kan Kak? Iya, pasti ori. Pastinya. Oke, dari saya Alifia Lulalbab, terima kasih telah menyaksikan podcast Ngobrol Santai. Untuk saya Alifia Lulalbab dan Kak Ayu Iya. dan kalian semua, terima kasih telah menyaksikan podcast saya di podcast Ngobrol Santai ini. Saya Alifia Lulalbab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2